Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-8 ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku para Octolovers dimanapun kalian berada, bulan Ramadan memiliki banyak nama lain. Dua di antaranya adalah Syahrul Mubarak dan Syahrul Quran. Yang pertama, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan disebut bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak? Dari kita bangun sahur sampai kita tidur lagi, itu semuanya penuh dengan keberkahan. Bahkan nafas dan tidur orang yang berpuasa itu dicatat sebagai suatu amal ibadah. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Bahkan nafasnya itu dicatat sebagai tasbih. Tapi dengan catatan, tidur di bulan puasa itu boleh, tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga semua yang kita lakukan di bulan puasa ini dilipat gandakan. Bahkan sampai perkara yang paling sepele sekalipun itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal ibadah yang akan dilipat gandakan. Sungguh bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Terutama saat kita menyiapkan sahur dan juga hidangan untuk berbuka puasa. Bahkan orang yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa itu akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Itulah kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan banyak keberkahan. Yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu kita semua tahu bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang turun di Gua Hira yang berada di puncak Jabal Nur yang berada di sebelah utara kota Mekah, kurang lebih jaraknya sekitar 7 km dari kota Mekah. Gua Hira berada di satu jalan yang terjal di puncak Jabal Nur. Ruangannya sempit dan dalam
yang hanya dapat dimasuki oleh beberapa orang saja. Namun disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril alaihi salam. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal kebaikan, terutama membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran adalah salah satu golongan orang yang akan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri al-fakir pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.